Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Nuraliza dengan NIM 12016030 dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi mikro syariah. Teori perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Macam-macam perilaku. 1. Karakter biografis. 2. Kemampuan. 3. Kepribadian. 4. Pembelajaran. Elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumiah atau kualitas barang-barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Jenis-jenis elastisitas permintaan. 1. Permintaan tidak elastisitas sempurna. 2. Permintaan tidak elastisitas. 3. Permintaan uniter elastisitas. Permintaan dan penawaran keseimbangan pasar. Permintaan adalah banyaknya permintaan akan barang-barang di pasar tertentu pada tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Faktor-faktor permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Jumlah penduduk. 5. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Faktor produksi. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan aset bagi perusahaan karena suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang di dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki seisi dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Faktor modal. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal, maka tidak dapat berproduksi dari membangun. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktural pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang yang sempurna. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. 2. Kebebasan bertindak dan memilih. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Membatas pilihan konsumen. 3. Distribusi pendapatan tidak terlalu nyata.
pasar permintaan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan bagian atau bentuk dari adanya pasar persaingan tidak sempurna. Pasar oligopoli berdasarkan pengertiannya, pasar oligopoli merupakan bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan dalam usaha menawarkan satu jenis produk tertentu. Karakteristik pasar oligopoli: 1. Produknya homogen atau terdiferensiasi. 2. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi kompetisi non-harga. Kelebihan pasar oligopoli: persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kekurangan pasar oligopoli: sering terjadi perang harga antar konsumen. Produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.